Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Atikah Mutia Hilda, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Bahasa Otomata dan Kompilasi. Di sini saya Adisya Indah Kusuma dengan NIM 230301515 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin menjelaskan pembuktian tata bahasa bebas konteks atau CFG menggunakan metode derivasi dan pohon urai. Nah, tata bahasa bebas konteks atau CFG yang dimana bebas konteks itu merupakan pergantian atau produksi yang dapat diterapkan pada suatu variabel yang kapan saja kita perlu melihat tanpa perlu melihat konteksnya. Jadi apa yang ada di simbol kiri atau simbol kanannya gitu. Nah, karakteristik aturan produksinya sendiri itu ada ruas kiri dan ruas kanan, yang dimana ruas kiri ini hanya satu simbol saja, yaitu non-terminal, contohnya A besar. Nah, ruas kanan ini berupa string hasil kombinasi dari simbol terminal, terus non-terminal, atau untaian kosong yang kita sebut epsilon. Lalu, tata bahasa bebas konteks ini memiliki 4 komponen utama, yang dimana G atau grammar merupakan ada istilah V, T, P, dan S, yang dimana V ini himpunan variabel atau non-terminal yang menggunakan huruf besar, contohnya kayak S, A, B besar. Dan T ini merupakan himpunan terminal, yang dimana huruf A, B, dan C huruf kecil. Nah, lalu ada P besar. P besar ini apa? P besar ini aturan produksi yang nantinya kita jabarkan. Lalu ada S atau simbol awal atau start system yang kita sebut start symbol. Lalu ada penerapannya. Nah, jadi tata bahasa bebas konteks ini fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu untuk merancang compiler nantinya yang akan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman kayak aturan block if then cell, if then else gitu kan. Terus lanjut metode pembuktian derivasi. Nah, sebuah untai atau string dihasilkan melalui tahapan penurunan ataupun penguraian itu memiliki dua metodenya, yaitu leftmost derivation atau LMD, atau kita sebut dengan penurunan kiri. Nah, yang dimana penurunan kiri ini pada setiap tahapan variabel atau non-terminal yang sebelah kiri itu hanya selalu diuraikan terlebih dahulu. Nah, hingga menghasilkan terminalnya. Lalu ada RMD atau rightmost derivation yang kita sebut penurunan kanan, yang dimana pada setiap tahapan variabel atau non-terminal, variabel yang paling kanan itu yang selalu kita uraikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan string terminal yang ingin kita cari. Nah, visualisasi atau pohon urai parse tree ini nantinya kita akan menampilkan pohon urai yang digunakan untuk menampilkan bentuk penguraian variabel secara visual. Nah, karakteristiknya ini berupa urutan penguraian yang ada LMD atau RMD-nya. Secara fisik emang tidak terlihat ya secara eksplisit pada gambar pohon uraian ini. Jadi pohon uraian ini bermula dari simbol S atau start di akar paling atas dan berakhir
pada kumpulan terminal atau string hasil di bagian daun yang paling bawah. Lanjut, parsing dan penentuan status string. Nah, bagaimana sih cara mengetahui string yang diterima ataupun string yang ditolak oleh suatu kata bebas konteks? Nah, yang pertama ini ada pencocokan hasil turunan. Nah, apakah ada hasil atau ada jalur yang menghasilkan string identik yang dengan string yang sedang diuji? Lalu kita menggunakan metode exhaustive search parsing, yang dimana untuk membangun semua kemungkinan penurunan secara sistematis dari aturan produksi yang ada hingga semua jalur kita explore. Terus jika tidak ada satupun jalur yang cocok nih sampai akhir, maka string tersebut mutlak ditolak oleh tata bahasa tersebut. Lanjut studi kasusnya. Di sini saya ambil dari tugas 7 soal 1 yang dimana aturan produksi CFG yang digunakan sebagai studi kasus ini, setiap aturan akan mendefinisikan bagaimana simbol non-terminal dapat diuraikan menjadi kombinasi terminal dan juga simbol non-terminal, yang dimana soal nomor 1 ini aturan produksinya adalah S membaca A, B, C, B, atau S membaca B, C, B, A, B, lalu A membaca A, B, A juga bisa membaca A bisa juga membaca B, A juga bisa membaca C. Dan selanjutnya, nanti kita coba, Lanjut, pembuktian string yang diterima. Nah, pada soal 1 ini, kan diberikan studi kasus A, B, C, B, B, C, B, yang dimana string ini diterima yang sudah saya coba juga secara manual. Nah, nanti kita coba secara visualnya menggunakan JFlap. Nah, proses pembuktiannya ini menggunakan brute force parser yang membangun semua kemungkinan penurunan secara sistematis dari aturan produksi yang ada, dan parser menelusuri setiap jalur derivasi sehingga menemukan jalur yang menghasilkan ABC, BB, CB ini. Lalu pohon urai yang dibangun langkah demi langkah ini dari simbol S hingga menghasilkan string target di bagian daun. Nah, jadi nantinya string ABC, BB, CB yang berhasil ini nanti dicocokkan dengan derivasi yang valid, sehingga string ini dinyatakan terima oleh grammar. Nah, pembuktian string ditolak. Nah, string yang ditolak pada tugas 7 tentunya tidak ada, makanya di sini saya menggunakan string ditolak sendiri, maksudnya menggunakan untayan sendiri, yaitu A, B. Yang statusnya ditolak, string ini tidak dapat diterima oleh tata bahasa yang telah didefinisikan. Nah, analisis sistematisnya, kenapa sih bisa ditolak? Karena jalur S ini yang membaca B, C, B, A, B, itu tuh gagal. Kenapa? Karena posisi huruf B kecil itu nantinya keluarnya di tengah dan tidak sesuai dengan target kita nih yang keluarnya B kecil di akhir. Nah, yang kedua, jalur S kan ada 2. Terus jalur yang kedua ini A, B, C, D itu buntu. Kenapa? Karena ada huruf A4 yang nantinya kita hasilkan di depan, itu kita paksa nih variabel A besar untuk mencetak 2 huruf A-nya. Jadi kesimpulannya aturan produksi A selalu menghasilkan jumlah karakter ganjil, tidak bisa kita paksa, sehingga sistem ini pasti menolak untai tersebut. Untuk membuktikannya, mari kita buka JFlap. Nah, di sini saya sudah input aturan produksinya, yang dimana S membaca A, B, C, B, dan S membaca B, C, B, A, B. Lalu A membaca
A, B, A juga bisa membaca A bisa membaca B, dan lain sebagainya, sudah saya cantumkan. Lanjut, kita coba produksi yang unta yang berhasil. Kita salin, kita input ke sini, lalu start. Nah, maka memunculkan si S ini, yang dimana start simbol. Lalu, menghasilkan A, B, C, B, yang dimana kita menggunakan jalur yang ini. Kenapa? Karena yang mendekati nantinya kita hasilkan A ini, itu adalah si A ini. Makanya kita harus mengambil yang pendekatan A, B, C, B ini. Nah, lanjut. Nah, dari sini menurunkan si B. B ini menurunkan C, B, A, B. Nah, dari sini dia menghasilkan B. B yang ke ini, yang ke berapa nih, yang ketiga dari belakang. Nah, lanjut. Kita udah ketemu, kan kita belum menemukan A yang depan kan. Jadi, kita turunkan A besar ini. Nah, turunkan A kecil menjadi terminal. Terus bagaimana caranya untuk menghasilkan B? Nah, dari C ini apakah ada yang menghasilkan B? Ada. Maka nanti dia menurunkan B. Nah, terus lanjut C. Apakah B menghasilkan C? Ada. Ada di sini. Lanjut, terus lanjut A. A pasti ada ya yang di sini. Nah, B ini udah terminal, terus tinggal ini. Berarti otomatis dia menghasilkan C kecil. Apakah benar C besar menghasilkan C kecil? Bisa. Kita buktikan. Nah, jadi untaian A, B, C, B, B, C, B ini berhasil atau diterima. Nah, lanjut kita menggunakan untaian yang ditolak. Apakah benar untaian tersebut akan ditolak? Nah, kalau untaian yang kita coba di JFLab akan ditolak, maka string ini maka keterangannya itu string rejected atau ditolak gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk penjelasan dan demonstrasi saya yang tadi ini, pembuktian menggunakan pohon urai pada aplikasi JFLab. Pembuktian menggunakan pohon urai pada aplikasi JFLab ini terbukti sangat selaras atau sangat valid untuk membantu memvisualisasikan hitungan manual pada mata kuliah teori bahasa otomata ini. Jadi, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.